Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tsumma amma ba'd. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 Desember, umat Kristiani mengadakan perayaan Natal. Dan seperti biasanya, kaum muslimin, khususnya di Indonesia ini, melakukan rutinitas tahunan berupa perdebatan masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Ada yang membolehkan dan ada yang melakukan, kemudian juga ada yang tidak melakukan atau mengharamkan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami tidak akan membahas tentang masalah perdebatan hukum mengucapkan selamat Natal, yang nanti walaupun itu kami akan tetap memberikan satu gambaran singkat, tapi kali ini kita akan lebih membahas masalah yang berkaitan tentang bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kenapa demikian? Karena beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan sebuah fakta di mana sebagian pihak yang tidak mengucapkan selamat Natal atau mengikuti pendapat para ulama yang melarang itu menyikapi saudaranya kaum muslimin yang mengikuti pendapat yang membolehkan dengan sikap-sikap yang melampaui batas, ya. Sampai ada yang mengkafirkan, ada yang mengejek, ada yang menggelari dengan liberal, ada yang menyesatkan dan seterusnya. Bahkan sampai pada tingkatan menghina dan menjatuhkan kehormatan saudara sama muslim, bahkan sebagian ulama yang berpandangan akan hal itu. Teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, masalah hukum mengucapkan selamat Natal itu kalau kita teliti secara cermat dan adil, itu masuk masalah fiqhiyah, far'iyah, khilafiyah. Masalah fikih, pembahasan itu masalah fikih, cabang, dan memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu harus diakui dulu dari awal seperti ini dan harus dipahami. Bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah pokok agama, tapi masalah fiqhiyah. Kita katakan fikih karena ucapannya, ya, ucapan selamat Natal itu. Jadi nggak ada urusannya dengan i'tiqad. Jadi bukan masalah akidah, tapi masalah fiqhiyah, far'iyah, khilafiyah, istihadiyah. Buktinya apa? Buktinya para ulama kita berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Yang pertama, mayoritas para ulama dari zaman dulu dan kurun-kurun setelahnya berpendapat bahwa hal ini dilarang. Ya, itu mayoritas ulama. Adapun klaim ijma yang dinyatakan oleh sebagian pihak, adanya ijma konsensus ulama akan haramnya masalah ini atau sepakatnya ulama tentang haramnya masalah ini, itu tidak ada. Ataupun seandainya ada klaim, itu klaim yang tidak benar. Dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Profesor Dr. Syarif Hatim Al-Auni rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau tentang masalah ini. Yang kedua, para ulama, sebagian ulama atau banyak ulama kontemporer belakangan yang berpendapat bolehnya mengucapkan selamat Natal dengan argumentasi bahwasanya ini masalah muamalah biasa, tidak ada hubungannya dengan masalah i'tiqad, selama yang mengucapkan itu tidak meyakini, tidak diiringi dengan keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani bahwasanya Isa bin Maryam adalah anak Tuhan, tanpa diiringi dengan keyakinan seperti itu. Dan ini merupakan pendapat banyak dari para ulama kontemporer, seperti misalkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Ahmad Thayyib, kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Syekh Mustafa Zarqa, kemudian Syekh Al-Allamah Abdullah bin Bayyah, kemudian juga beberapa darul ifta atau lembaga fatwa dunia yang ada di negara-negara Islam seperti Darul Ifta Al-Misriyah, kemudian juga Darul Ifta Yordan, kemudian Majelis Fatwa Eropa dan lain sebagainya. Bahkan untuk Muhammadiyah sendiri, saya mendapatkan sebuah fakta. Ormas Muhammadiyah sendiri mengalami evolusi, perubahan tentang masalah ini. Kalau kita lihat di tanya jawab agama jilid 2 Majelis Tarjih itu
awalnya mengeluarkan fatwa ya, menyarankan untuk tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Tetapi di dalam fatwa tarjih yang terdapat di Suara Muhammadiyah nomor 5 tahun 2020, di situ disebutkan kebolehan seorang bawahan untuk membantu atasannya dalam perayaan Natal seperti penyediaan kursi, ornamen, dan lain-lainnya. Dan bahkan menurut Profesor Wawan, salah satu cendekiawan dan ulama Muhammadiyah, menyimpulkan bahwa hukum pengucapan hari Natal termasuk aspek muamalah yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menyertai kita. Kata beliau seperti itu. Sehingga kalau pengucapan Natal itu sendiri, itu masih ada perbedaan pendapat, dan ini fakta yang harus diakui oleh siapapun. Ya, entah kita mengikuti pendapat yang mana, tapi ini fakta yang harus diakui oleh siapapun. Dan khilaf di sini khilaf mu'tabar, khilaf yang diperhitungkan oleh para ulama, oleh para akademisi di dunia Islam. Karena khilaf yang terjadi itu adalah di antara para ulama yang benar-benar ulama. Mereka yang punya kredibilitas dan juga punya kapasitas untuk merumuskan hukum dan berfatwa sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam pelajaran ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, dan kita sudah sebutkan nama-namanya dan kita akui keilmuan mereka. Yang disepakati ulama itu adalah bentuk tertentu saja, yaitu ketika seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani tapi diiringi dengan keyakinan sebagaimana keyakinan umat Nasrani terhadap Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan. Kalau seperti ini, maka para ulama sepakat bahwa ini hukumnya haram dan menyebabkan murtad atau kufur, kafirnya seorang muslim kepada meninggalkan agama Islam atau murtad, keluar daripada agama Islam. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita seandainya termasuk orang-orang yang tidak mengucapkan selamat Natal atau mengikuti pendapat para ulama yang melarang hal itu, kita tetap harus husnudzon kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada kaum muwahhidin, orang-orang bertauhid yang mereka mengikuti pendapat para ulama kontemporer yang membolehkan hal itu. Bagaimana husnudzon kita? Husnudzon kita, mereka mengucapkan itu ya tanpa ada keyakinan, karena itu merupakan satu kemungkinan yang baik yang harus kita berikan kepada mereka berdasarkan qarinah, berdasarkan indikator yang ada pada diri mereka. Indikator adalah keislaman, keimanan, dan tauhid yang ada pada diri mereka. Disebutkan di dalam kitab Al-Bayan Al-Qawim halaman 5. Di situ dijelaskan oleh muallif hadzal kitab, pengarang kitab ini, beliau mengatakan al-aslu fil alfadhi allati tajri ala alsinatil muwahhidin an tuhmala ala al-ma'ani allati la tata'arradu ma asli tauhid. Jadi asal lafat-lafat yang keluar, yang mengalir, yang diucapkan oleh lisan-lisan orang-orang yang bertauhid, itu asalnya harus dibawa kepada ma'ani, makna-makna yang tidak bertentangan dengan pokok tauhid yang ada pada diri mereka. Wala yanbaghi an nubadira bi ramyil muslimi bil kufri wal fisqi wad dhalali wal ibtida'. Oleh karena itu, tidak seyogianya kita kaum muslimin bermudah-mudah tergesa-gesa untuk melempar, menuduh seorang muslim dengan kekafiran, kefasikan, kesesatan, ataupun kebid'ahan. Apa yang menjadi indikator dalam masalah ini? Kata beliau, fa inna islamahu qarinatun qawiyyah tujibu alaina alla nahmila alfadhahu ala ma'naha al-zahir in iqtadat kufran au fiskon, ya. Karena apa? Karena keislaman mereka ini merupakan indikator yang sangat kuat yang mewajibkan kepada kita untuk tidak membawa lafaz-lafaz yang keluar dari lisan mereka itu kepada makna-makna yang zahir. Makna zahir selamat Natal itu sebenarnya ya ada makna ke arah keyakinan Nasrani, tapi karena itu diucapkan oleh seorang muslim, seorang mukmin yang bertauhid, maka tidak boleh kita bawa kepada kemungkinan buruk, ya,
sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Begitu maksudnya. Jadi kita husnudzon kepada kaum muslimin. Ya. Bagaimana ini tidak kita lakukan, teman-teman sekalian? Kalau kita ini misalkan ada orang Nasrani mengucapkan selamat kepada kita di hari raya Idul Fitri, Idul Adha saja, kita ini nggak akan mungkin punya pemikiran mereka mengucapkan itu karena meyakini apa yang kita yakini. Kemudian mereka murtad dari agama mereka karena ucapan itu dan masuk dalam Islam. Nggak punya pemikiran seperti itu. Itu kepada orang Nasrani. Bagaimana kemudian kepada seorang Muslim, kepada kaum muslimin, jumhurul muslimin yang melakukan itu, kemudian kita punya prasangka buruk. Yang kepada orang kafir punya prasangka baik, kepada orang muslim yang bertauhid kita punya prasangka buruk. Mereka mengucapkan itu dengan keyakinan seperti orang-orang Nasrani. Ini tidak mungkin, tidak benar. Contoh ya, saya akan buktikan. Misalkan kita mengucapkan salah satu mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Kalau seperti itu, bahkan mungkin banyak di antara kita yang pernah mengucapkan ini. Kalimat ini itu sebenarnya kalimat yang berpotensi atau mengandung makna zahir kekafiran. Kenapa? Karena yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lafadz itu zahirnya, tekstualnya itu kita menetapkan Nabi Isa itu bisa menghidupkan dan bisa menghidupkan orang mati. Kenapa kita tidak mengkafirkan diri kita sendiri dan kaum muslim yang mengucapkan kalimat ini? Ya karena kita ini yang mengucapkan orang-orang yang bertauhid, kaum muslimin, kaum mukminin yang jelas-jelas sudah tahu yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika menyampaikan mukjizat Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, itu bukan berarti menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan-ucapan kaum muslimin walaupun kadang zahirnya itu berpotensi punya makna kekafiran, itu tidak akan bisa dihukumi kecuali ya harus dengan apa? Dengan adanya i'tiqad. Kalau sekedar lafadz zahir itu tidak cukup untuk mengkafirkan kaum muslimin. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Bulqini rahimahullah yang beliau wafat tahun 805 Hijriah. Beliau pernah ditanya tentang seorang muslim yang mengucapkan kepada orang kafir zimmi di hari raya mereka dengan ucapan Eid Mubarak. Apakah dia kafir? Bagaimana jawaban Al-Imam Al-Bulqini rahimahullah? Perhatikan. Beliau mengatakan, in qalahul muslimu lidzimmi ala qasdi ta'zimi dinihim wa idihim bi haqiqatin fa innahu yakfur. Kalau seorang muslim itu mengucapkan kalimat itu dengan tujuan dan maksud mengagungkan agama mereka, orang-orang kafir, dan mengagungkan hari raya mereka secara hakiki, perhatian bihaqikotin, secara hakiki, maka orang seperti ini kafir. Ya, wa illam yaqsud dzalika wa inna ma jara dzalika ala lisani fala yakfur bima qalahu min ghairi qasdin. Adapun jika tidak punya maksud keyakinan seperti itu, tapi semata-mata cuma keluar dari lisannya saja, ya, tidak ada keyakinan tidak diiring keyakinan sama sekali, maka tidak kafir dengan apa yang dia ucapkan tanpa ada maksud, tujuan atau keyakinan sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini dalam Fatwa Al-Bulqini 986, bisa dicek di sana oleh teman-teman sekalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup ucapan itu kemudian kaum muslimin dikafirkan. Dan senada juga diucapkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Juz At-Tamassuk Bisunan halaman 53. Di sana beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang wafat tahun 748 Hijriah menyatakan wa in falaha adatan wa la'ban wa irta'an li iyalihi wa jabran li atfalihi fahada mahalu nadhar wa innamal a'malu binniyat. Jadi kalau seorang melakukan menyerupai orang-orang kafir, itu sekedar adat atau permainan saja untuk meridhokan keluarganya ataupun menutupi hati daripada anak-anaknya, maka ini mahalun nadhar,
dan amalan itu tergantung pada niatnya. Artinya begini, semata ucapan seorang muslim tidak cukup untuk mengkafirkan mereka. Jadi sangat miris ya kalau ada seorang muslim ketika melihat saudaranya mengucapkan selamat Natal langsung dikafirkan. Dari mana itu? Ya, dari mana dasarnya? Apakah tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan ucapannya, mengkafirkan kaum muslimin? Orang-orang seperti ini, orang-orang yang terjangkiti virus takfir, seorang takfiri khawarij, tapi tidak sadar. Takfir itu dan seperti ini, mudah mengkafirkan kaum muslimin, setidaknya menyesatkan, meliberalkan, dikit-dikit liberal, beda dikit liberal, beda sedikit bid'ah, beda sedikit sesat, beda sedikit kafir. La haula wala quwata illa billah. Padahal kaum muslimin yang mengucapkan itu, mereka sudah bersandar kepada fatwa ulama. Fatwa ulama, bukan juhala, fatwa ulama yang keilmuannya diakui. Artinya ulama ini, ulama-ulama yang memfatwakan boleh itu jelas-jelas ulama yang dilindungi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Nabi Muhammad SAW dengan ayat, dengan wahyu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang harus dimuliakan. Yang mereka masuk luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Gak seperti sebagian orang kalau sudah beda dalam masalah ini langsung sebut nama, tanpa gelar syekh, tanpa gelar yang mulia. Ini ajaran siapa seperti ini? Oke lah kalau mungkin sebagian orang ada yang alergi dengan ulama Al-Azhar misalkan, ya walaupun itu juga tidak benar ya, alergi itu nggak benar juga ya, karena substansinya itu ilmiah, ilmu, argumentasi, dalil, bukan sekedar karena ulama Al-Azhar. Oke kalau seandainya memang alergi dengan itu. Ada ulama-ulama lain seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Al-Allamah Abdullah bin Bayyah, alim kabir, Syekh Wahba Az-Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh, yang kalian sendiri sering kali menjadikan rujukan dalam masalah fikih kepada kitab beliau. Itu bagaimana coba? Apakah juga mau dikafirkan? Atau juga mau disesatkan, diliberalkan sekalian, atau bagaimana? Atau Muhammadiyah tadi sekalian, diliberalkan sekalian, disesatkan juga? Ya. Makanya orang-orang yang seperti ini, yang sangat sempit pemikirannya ini, adalah orang-orang yang ya otomatis sempit juga ilmunya. Orang yang sikapnya kaku, keras, tidak kenal kompromi, mudah menyesatkan, mengkafirkan kaum muslimin, itu hampir bisa dipastikan ilmunya juga sedikit. Pandangannya sempit, wawasannya sangat sempit sekali, sehingga menimbulkan sikap-sikap yang berlebihan seperti itu. Yang kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid 2 halaman 29, itu sebenarnya ilmu itu apa? Ilmu fa'innahu yasroh as-sadr. Ilmu itu melapangkan dada, wa yuwassi'uhu, ya, dan meluaskan dada kita dalam berbagai perbedaan pendapat. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini perlu kita garis bawahi dan kita simpulkan, intinya masalah perayaan Natal itu atau ucapan selamat Natal itu, ya, yang disepakati ulama itu bentuk yang pertama, ketika seorang muslim mengucapkan selamat Natal diiringi keyakinan keriduan kepada keyakinan Nasrani, agama Nasrani, dan meyakini keyakinan sebagaimana keyakinan umat Kristiani yang menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan, maka ini sepakat ulama hukumnya haram dan pelakunya keluar daripada Islam. Kalau bentuk kedua, ucapan sekedar ucapan, ya, hanya sekedar ucapan tanpa ada diiringi keyakinan dalam hati sama sekali, dan kita husnudzon kaum muslimin yang melakukan dan ikut pendapat ini memang tidak ada keyakinan dengan keyakinan umat Nasrani, maka ini ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang, ya oke, kita akui, ada yang membolehkan, dan semua ini ulama.
Maka apa kewajiban kita itu saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh menyesatkan, apalagi sampai mengkafirkan. Karena itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidahnya harus diingat terus, jangan sampai lupa. Ya, bahwasanya dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah itu la ingkar. La ingkar bimasail khilaf, tidak ada pengingkaran masalah khilafiyah. Apalagi sampai menyesat mengingkari saja tidak boleh. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi amalin qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Kalau kamu melihat seorang mengamalkan satu amalan yang diperselisihkan oleh para ulama di dalamnya dan kamu berpendapat dengan pendapat lain, kamu tidak boleh melarang dia. Oleh karena itu, untuk semua saja kaum muslimin yang ikut pendapat yang tidak mengucapkan selamat Natal, silahkan, tapi Anda wajib menghormati yang mengucapkan atau ulama yang berpendapat membolehkan. Bagi yang membolehkan dan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, juga menghormati yang tidak mengucapkan. Kami pribadi tidak mengucapkan karena tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Saya hidup di lingkungan yang 100% kaum muslimin. Saya bukan pejabat negara, orang tua saya muslim, dan tidak ada hajat untuk melakukan itu, ya saya tidak melakukan. Tapi kita juga harus melihat, untuk orang-orang yang mungkin hidup di tengah-tengah umat Kristiani, hidup di Eropa atau di negara-negara kafir, atau pejabat negara, atau yang lain, tidak semudah itu. Karena kalau kita mengkafirkan mereka, itu otomatis kalau pendapat ini dikafirkan, otomatis orang itu akan mengkafirkan banyak kaum muslimin. Mungkin ribuan jutaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia secara tidak langsung dikafirkan oleh orang ini. Semoga kita lebih bijaksana dan lebih luas pandangan kita terhadap masalah ini, dan kita bisa untuk mengambil pelajaran. Jangan mudah-mudah untuk mengkafirkan, menyesatkan. Kalau berbeda pendapat itu yang santun, yang baik. Jangan menghina, jangan melecehkan, jangan kemudian melabeli dengan label-label yang tidak pantas. Ingat bahwa ucapan Anda, tulisan Anda, semuanya itu akan menjadi saksi kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihisab dengan seadil-adilnya. Takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengucapkan, tapi saya menghormati yang mengucapkan. Sesederhana itu sebenarnya kita harus bersikap. Dan seorang yang mengucapkan dari kaum muslimin tidak punya keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.